Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Adrinaldo Berbagi. Di sini saya akan berbagi terkait dengan tugas ya, terkait dengan tugas lagi, tugas ketiga. Oke, tugas ketiga ini ada tiga proses ya, yang arti seperti itu. Yang pertama kita buat dulu ya, karena pada dasarnya dia bentuknya seperti ini. Ya, jadi bentuk awalnya dia bentuk seperti ini. Jadi kita harus mengubah dulu. Kita pakai dulu yang end year semua. Jadi kalau yang tadi kan dia bentuknya agak berantakan, dan ini juga ada yang USD, ada yang stock split dan sebagainya seperti ini ya. Ada yang high ya, ada yang low dan sebagainya market price-nya. Jadi yang hanya kita pakai adalah yang end year semua. Jadi kita pakai yang end year semua. Oke, sebelum itu kita harus bahasanya ya, kita harus merata-ratakan populasi terlebih dahulu. Rata-rata populasi yang tadi caranya bagaimana? Ya kalau saya secara cepatnya sih seperti ini aja ya. Ini saya coba hapus dulu. Ya, saya coba hapus dulu. Jadi caranya seperti ini. Jadi caranya adalah kita sudah ada auto sum di sini, tinggal pilih aja ya average. Nah, ini dia dari C85 seperti ini. Kita rubah di sininya sampai C2. Nah, C2 itu sampai mana kira-kira? Nah, kita coba lihat. C2 adalah sampai dengan angka 1 ini. Ya. Oke. C2 sampai dengan C87. Ya, 87. Oke, kita lihat apakah kursornya benar. Oke, 387. Oke, silakan kita enter. Kalau nggak mau capek, langsung aja di sini. Ya. Oke, jadi kita bisa langsung perhitungan sini. Ya. Oke, yang pertama kalau saya sih, kalau untuk memfilterisasi semuanya ini, untuk NA ini semuanya saya hapus ya. Cara hapusnya bagaimana? Saya sih pakai filter ya, biar cepat ya. Jadi saya filter mana yang NA-nya dulu. Yang ada NA saya hapus. Oke, sekarang sudah bentuknya seperti ini. Ada NA semua yang ini. Nah, caranya gimana, Bang? Nah, saya hapus semua ya yang ada NA ini ya. Ini saya hapus. Ini dari C87 ini saya hapus sampai dengan atas yang sini. Pokoknya yang ada NA saya hapus ya. Saya delete row. Jadi saya pindahkan lagi, saya select all lagi. Ya, kita cek lagi apakah di sini ada NA lagi. Ada lagi ya. Kita coba lagi ya, kita hapus semua. Setiap tabel kita usahakan hapus semua ya. Ini kita hapus juga. Oke, selanjutnya untuk yang di sini juga, ini kita kembalikan dulu ke select all-nya. Ini juga kita kembalikan lagi, ya. Masih ada juga yang NA-nya ya. Kita coba hapus lagi. Karena nanti itu kalau dia tidak masuk di sana, itu tidak akan terhitung, maka tidak akurat seperti itu ya. Terus kita coba yang dari sini. Masih ada nggak NA? Nggak ada lagi. Yang ini kita cek. Nggak ada. Oke, kita cek lagi sini. Nah, ini ada juga ya yang NA ya. Oke, kita klik. Ini NA kita hapus. Nanti kita filter, jangan takut nggak akan hapus semua ya. Dia hanya menghapus yang kita filter saja. Oke, sudah difilter, kita kembalikan lagi, select all. Terus saya coba lagi ya. Untuk di sini apakah masih ada yang NA? Nggak ada. Di sini apakah masih ada NA? Nggak ada juga. Ini saya cek lagi apakah ada yang NA? Tidak ada lagi. Ini saya cek lagi apakah ada NA? Nggak ada. Ini saya cek lagi apakah ada NA? Tidak ada juga ya. Kita harap mudah-mudahan tidak ada lagi yang NA-NA-nya ya. Oke, atau kita bisa cari N.A, Ctrl F ya. Kayaknya sudah semua ya. Oke, kalau sudah semua seperti ini, maka saya harus berurutkan dulu ya, dari sort A sampai Z. Jadi saya seperti ini, 1, 2 kayak gini ya, saya urutkan kembali.
Jadinya ada 135 yang dipakai. Jadi berbeda-beda ya. Nanti cara filternya bagaimana, prosesnya pasti akan beda-beda semua ya. Ada 135, ada yang 155 seperti itu ya. Jadi itu konsepnya ya. Tapi untuk dari rata-ratanya pun ini enggak, bedanya hampir sama semua ya. Jadi ini akan berubah ya jadinya ya. Ini akan berubah seperti ini. Oke, selanjutnya ini saya kembalikan dulu ya, karena ini berbeda nantinya ya. Oke, kita sudah dapat rata-rata, nanti di filternya silakan sama-sama aja ya, di filter sesuai dengan teman-teman sekalian. Oke, selanjutnya saya tadi sudah ada punya data ya, saya openkan dulu ya, data saya yang ini. Di data saya itu ada sekitar 55 perusahaan, 155 ya, 155 perusahaan. Jadi ini yang data saya tadi. Oke, tugas yang pertama ini adalah kita membuat summary statistiknya dulu. Jadi summary statistik ya kita masukkan semua ya, kita masukkan semua seperti ini sudah. Oke, langsung kita submit. Di ini dapat rata-ratanya, standar deviasi, minimal maksimal seperti itu. Ya, ini yang harus kita analisis nantinya ya. Terus selanjutnya adalah summary test. Selanjutnya yang pertama kita uji di tesnya ya, untuk uji one sample. Jadi satu sampel yang kita uji atas populasi. Misalnya kita populasi untuk yang di tahun 2019. Hipotesis mean-nya ini apa? Hipotesis mean-nya kita sudah dapat di tahun 2019. Nah, ini saya filternya saya itu dulu biar nggak bingung ya. Ini 2019 berarti 24 berapa tuh? Nah, ini ya, 2019 ya, 2469.91. Kenapa titik? Karena dalam pengkodean di statistik itu biasanya koma dijadikan titik. Oke, langsung kita submit, maka kita lihat di sini. Ya, jadi sudah ketahuan berapa ini yang kita pakai ya. H0-nya, min-nya adalah 246991. Min-nya itu adalah 2571742. Nah, ini kita bisa lihat apakah HA-nya min-nya kurang dari 2469. Kurang dari 249 enggak? Enggak, ternyata dia lebih besar ya. Apakah dia tidak sama dengan? Ada kemungkinan dia tidak sama dengan ya, karena dia lebih condong seperti ini ya. Terus juga HA min-nya ini lebih besar dari 2469. Nah, ini biar masuk ya. Seperti ini. Oke, untuk selanjutnya kita uji lagi summary-nya ya, Practice test-nya ya. Nih ya. Jadi summary table, classical test of hypothesis-nya, t-test-nya, means-nya, t-test seperti ini. Oke, yang kita pakai tadi untuk one sample ini untuk uji beda. Jadi uji bedanya tadi untuk satu variabel yang sama. Boleh 2019 2020, boleh 2015 2019, boleh juga 2018 2019, karena itu akan kita lihat perbedaannya itu sudah sampai kemana. Bisa jadi antara stock price 2018 sampai 2019 ini berbeda seperti itu ya. Kita lihat ya, kita submitkan lagi. Oke, sudah dapat hasilnya tadi. Nih, yang kita pakai adalah min diffs-nya ya. Nih ya, jadi min HA-nya, min diff-nya adalah kurang dari 0. Ini boleh dikatakan dia berbeda. Ya, dia lebih besar. Kira-kira seperti itu ya, tidak lebih kecil. Nah, ini tidak berpengaruh. Kita coba lihat untuk statistik yang di tahun 2018 misalnya. Kita lihat untuk yang di tahun 2018 apakah sama, tapi untuk dari tugas itu hanya satu aja ya. Itu tadi ya. Jadi ini 2018 2019 ini sampel, sampelnya sudah ya. Oke, ini tadi sudah ya, nanti dianalisiskan kembali ya. Kalau sebelah sini dia lebih besar ya, apakah dia lebih besar? Ternyata ini apa ya bahasanya ya, ini diff-nya ya, ini diff-nya 267 ya, sedangkan tesnya itu hanya 1, sekian ya, jadi seperti itu. Jadi tabelnya terhadap min diff-nya ini 267 sekian ini tadi ya, jadi dia lebih besar. Itu yang berpengaruh atau tidak berpengaruhnya ya. Oke, selanjutnya untuk yang selanjutnya kita akan menguji pairwise correlation.
Ya, jadi kita lihat hubungannya ya. Jadi yang kita lihat hubungannya apa? Oh, ternyata kita lihat hubungannya dari misalnya dari kita ambil yang 2019 ya, karena kita dari tadi 2019 terus 2019 artinya ada ini adalah variabel y-nya ya ditambah sama dengan alfa terus beta 1-nya EPS-nya beta 2 BPS 2019 plus error kira-kira seperti itu. Maka kita cari prinsip nilai signifikannya use switch-nya tadi. Oke, kalau ini untuk number berapa observasinya ya, nanti timbul 155. Kalau nggak pakai juga nggak apa-apa, tapi kalau mau pakai silakan. Tapi kalau saya nggak pakai aja ya. Submit, maka kita tahu ya SP-nya kenapa ini kosong. Oh, ternyata ya dia hanya menguji SP ke SP ya, surprise-nya ya. Terus untuk ininya, nah ini ya, ini juga berpengaruh. Artinya sudah sampai hubungannya 79,9%. Hampir sempurna, berarti hubungannya adalah signifikan seperti itu. Oke, sampai sini dulu ya dari saya. Silakan untuk analisisnya selanjutnya. Good luck semuanya. Semangat di bulan puasa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.